Halo guys, welcome back again to my channel Feel Us. Bagaimana nih guys, kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya, amin. Dan untuk hari ini guys, kita akan belajar cara mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Dengan tujuan, setelah mempelajari materi ini, kalian mampu mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat dengan benar. Baik guys, langsung saja yuk mulai. Mari kita mulai. Hikayat banyak memiliki nilai kehidupannya guys. Nah, nilai kehidupan yang dimaksud adalah kejadian yang biasa terjadi dalam cerita, yang kemudian berfungsi sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca atau pendengarnya ya, diaplikasikan dalam kehidupan nyata itu biasanya. Nilai-nilai kehidupan tersebut berupa nilai religius ya, atau religi keagamaan, nilai moral, nilai budaya, sosial, edukasi, pendidikan ya, dan estetika keindahan. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat? Caranya adalah yang pertama membaca cerita hikayat ya secara seksama. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita tersebut. Ketiga, menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat tersebut. Dan yang keempat, menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat tersebut. Nah, agar lebih paham, mari kita bahas dan praktekkan satu persatu guys. Nah, perhatikan guys, di dalam tabel tersebut adalah contoh hasil mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat Bayan Budiman. Dalam tabel tersebut terdapat nilai religi atau agama. Kenapa religi atau agama? Karena mengacu pada kutipan ceritanya, yaitu apa? Maka bernasihatlah ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan konsep nilainya adalah menjunjung tinggi aturan agama. Karena nilai religi atau agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia ya, sebagai perintah-perintah, larangan-larangan atau ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu, nilai kehidupan dalam kutipan tersebut adalah nilai religi atau nilai agama. Paham kan guys? Next. Selanjutnya guys, perhatikan tabel tersebut ya. Masih dalam contoh hasil mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat Bayan Budiman. Dalam tabel tersebut terdapat nilai budaya. Kenapa budaya? Karena mengacu pada kutipan cerita tersebut ya, yaitu apa? Pada suatu hari Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut. Maka minta izinlah dia kepada istrinya. Nah, di dalam kutipan tersebut dapat kita simpulkan konsep nilainya adalah seorang suami ya, nih laki-laki pergi merantau untuk bekerja. Ini adalah suatu budaya ya, di mana seorang laki-laki suami itu merantau mencari nafkah seperti itu ya. Nah, hal ini berlandasan ke dalam nilai budaya, karena nilai budaya adalah nilai-nilai yang disepakati oleh semua anggota masyarakat, suku atau bangsa. Maka nilai kehidupan dalam kutipan tersebut adalah nilai budaya. Paham kan guys? Nih, selanjutnya guys, perhatikan tabel tersebut. Masih dalam contoh hasil mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat Bayan Budiman. Dalam tabel tersebut terdapat nilai moral. Kenapa moral? Karena mengacu pada kutipan cerita, yaitu apa? Hatta beberapa lama ditinggal suaminya, ada anak raja Ajam berkuda, lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Nah, dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan konsep nilainya adalah seorang istri yang ingin berbuat curang ya, atau ingin berselingkuh nih, atau tidak setia kepada suaminya. Nah, kenapa demikian? Termasuk nilai moral, karena nilai moral adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik atau buruk ya, yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Maka dari itu,
nilai kehidupan dalam kutipan tersebut adalah termasuk nilai moral. Paham kan guys? Nih. Selanjutnya guys, perhatikan tabel tersebut ya. Masih dalam contoh hasil mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam Hikayat Bayan Budiman. Dalam tabel tersebut terdapat nilai sosial. Kenapa sosial? Karena mengacu pada kutipan ceritanya guys, yaitu apa? Bayan yang bijak bukan saja dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi juga dapat menyekat istri tuannya daripada menjadi istri yang curang. Dia juga dapat menjaga nama baik tuannya serta menyelamatkan rumah tangga tuannya. Nah, dari kutipan tersebut dapat disimpulkan konsep nilainya adalah membantu orang lain, di mana membantu orang lain ini termasuk ke dalam nilai sosial. Kenapa? Karena nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat tersebut. Maka dari itu, nilai kehidupan yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah nilai sosial. Paham ya guys? Next. Selanjutnya guys, perhatikan tabel tersebut ya. Masih dalam contoh hasil mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam Hikayat Bayan Budiman, di mana dalam tabel tersebut terdapat nilai pendidikan guys. Kenapa pendidikan atau edukasi? Karena mengacu pada kutipan ceritanya, yaitu apa? Setelah umurnya Qojan Maimun 5 tahun, diserahkan oleh bapaknya untuk mengaji ya kepada banyak guru, sehingga sampai umur Qojan Maimun 15 tahun. Nah, dari kutipan tersebut dapat disimpulkan konsep nilainya adalah seorang anak yang dibiasakan untuk menuntut ilmu ya, ilmu agama yang mengaji kan seperti itu. Nah, itu termasuk ke dalam nilai pendidikan. Kenapa? Karena nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan proses perubahan ya, proses merubah atau pembiasaan tingkah laku yang memiliki nilai baik. Maka nilai kehidupan dalam kutipan tersebut adalah nilai pendidikan. Paham kan guys? Nah guys, itu tadi adalah cara mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Caranya adalah apa? Membaca cerita hikayat secara seksama. Yang kedua, menganalisis perbuatan tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, menemukan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat tersebut. Dan yang keempat, menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat tersebut, ya kan? Nah, selanjutnya guys, untuk menguji kemampuan kalian dalam materi ini, silakan kalian berlatih. Latihannya mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat Indra Bangsawan. Oke? Silakan kalian kerjakan sesuai dengan cara yang sudah kita pelajari tadi. Dan jika teksnya kalian lupa, ada di dalam video yang ini. Oke? Nah, teksnya ada di sini, guys. Oke, baik guys, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada hal yang belum paham atau belum ngerti, mari kita berdiskusi di kolom komentar. And then Mr. P ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat, jaga kesehatan, and see you later. Bye-bye.